Pertanyaan Katekismus bagian 4 tentang kesesatan indifferentisme. Pertanyaan, apakah kitab suci tidak pernah salah atau infallible? Dan apakah Tuhan ada? Diambil dari sumber-sumber yang tertera pada layar. Pertanyaan Katekismus mengenai kesesatan indifferentisme. Karena Gereja Katolik Roma satu-satunya gereja sejati Yesus Kristus, dapatkah orang yang meninggal di luar Gereja Katolik diselamatkan? Tidak bisa. Mengapa tidak? Sebab barang siapa tidak melakukan kehendak Allah, ia tidak dapat diselamatkan. Jadi, apakah Allah menghendaki semua orang menjadi Katolik? Ya, sebab hanya dalam Gereja Katolik Roma mereka dapat mengetahui kehendak Allah, yaitu doktrin lengkap Yesus Kristus, satu-satunya yang dapat menyelamatkan mereka. Apakah Yesus Kristus sendiri meyakinkan kita dengan sangat serius dan dalam perkataan yang jelas bahwa tidak ada yang dapat diselamatkan di luar Gereja Katolik Roma? Ya, ketika ia berkata kepada para rasulnya, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Barang siapa tidak percaya semua ini akan dihukum." Apakah Yesus Kristus meyakinkan kita dengan menyampaikan firman lain bahwa mereka yang meninggal di luar gerejanya akan terkutuk? Ya, ia berfirman, "Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai." Hal ini dinyatakan di Matius bab 18 ayat 17. Dapatkah kamu memberikan bukti lain yang menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat diselamatkan di luar Gereja Katolik Roma? Dari perkataan Yesus Kristus, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Hal ini dinyatakan di Yohanes bab 10 ayat 16. Bagaimana kamu dapat menunjukkan berdasarkan perkataan Tuhan kita bahwa semua yang akan diselamatkan harus menjadi Katolik Roma? Sebab dalam bacaan ini, ia dengan jelas menyatakan bahwa semua dombanya yang bukan dari kandangnya, yaitu gerejanya, harus sebagai syarat yang diperlukan untuk penebusan mereka dibawa ke dalam kandang itu. Apakah yang bapak-bapak gereja katakan mengenai keselamatan mereka yang meninggal di luar Gereja Katolik Roma? Mereka semua tanpa terkecuali menyatakan bahwa orang-orang ini tidak diragukan lagi akan musnah selamanya. Siapakah yang berada di luar Gereja Katolik Roma? Semua orang yang belum dibaptis, mereka yang tidak percaya, yang murtad, yang diekskomunikasi, dan para bidah. Bagaimana kita tahu bahwa orang yang belum dibaptis tidak akan diselamatkan? Sebab Yesus Kristus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Hal ini dinyatakan dalam Yohanes bab 3 ayat 5. Bagaimana kita tahu bahwa mereka yang murtad tidak akan diselamatkan? Sebab menjauh dari iman merupakan dosa berat yang mengakibatkan seseorang kehilangan kerajaan surga. Apa arti kata bidah?
Bidah berasal dari kata dalam bahasa Yunani yang berarti pemilih. Jadi, siapa itu seorang bidah? Orang yang telah dibaptis, yang memilih doktrin-doktrin yang ditawarkan oleh Gereja Katolik Roma kepadanya, menerima doktrin yang menyenangkan hatinya, dan menolak doktrin-doktrin yang lain. Bagaimana kita tahu bahwa para bidah tidak akan diselamatkan? Sebab Santo Paulus Rasul meyakinkan kita bahwa seorang pemilih atau seorang bidah itu terkutuk. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Hal ini tertera pada Titus bab 3 ayat 10-11. Lalu, apakah yang dimaksud ketika kita mengatakan, "Aku percaya pada Gereja Katolik yang kudus"? Yang dimaksud ialah kita percaya dengan penuh keyakinan pada kebenaran bahwa Yesus Kristus telah menetapkan gereja yang nyata, yang tetap berdiri sampai akhir zaman, serta kesempurnaan ajaran-ajarannya yang harus kita percayai dan taati tanpa syarat. Jika kita hendak memperoleh keselamatan kekal, tidak ada gereja lain selain Gereja Katolik Roma. Bagaimanakah orang dapat kehilangan iman ini? Yang pertama, karena tidak memperoleh pengajaran. Yang kedua, karena lalai untuk berdoa dan melakukan kewajiban religius lainnya. Yang ketiga, karena keduniawian dan kehidupan yang jahat. Yang keempat, karena membaca buku-buku yang tidak baik. Yang kelima, karena berhubungan dengan pencemooh agama. Yang keenam, karena perkawinan campur atau beda agama. Yang ketujuh, karena menjadi anggota dari perkumpulan rahasia. Yang kedelapan, karena kesombongan dan penalaran dangkal tentang misteri agama kita. Yang kesembilan, karena tidak tunduk pada gereja. Yang kesepuluh, karena didikan tidak bertuhan. Pertanyaan katekismus mengenai pertanyaan dan jawaban. Apakah kitab suci tidak pernah salah atau infallible? Apa yang dimaksud dengan kitab suci? Kumpulan kitab yang ditulis oleh para kudus, yang diilhami oleh Roh Kudus, dan diakui oleh Gereja Katolik sebagai sabda Allah. Bagaimana kitab suci dibagi? Kitab suci dibagi menjadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, atau Hukum Lama dan Hukum Baru. Apakah yang ditulis dalam kitab-kitab Perjanjian Lama? Kitab-kitab Perjanjian Lama memberitahu kita kebenaran-kebenaran yang Allah ungkapkan sebelum kedatangan Kristus. Apakah yang ditulis dalam kitab-kitab Perjanjian Baru? Sebagian dari kebenaran-kebenaran yang Allah ungkapkan melalui Yesus Kristus dan para rasul-Nya. Apakah mudah bagi semua orang untuk memahami kitab suci? Tidak ada yang lebih sulit daripada memahami makna sejati dari setiap kutipan dari kitab suci. Bagaimana kita mengetahui hal ini? Dari kitab suci itu sendiri yang mengatakan bahwa ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Hal ini dinyatakan dalam 2 Petrus bab 3 ayat 16.
Tidak bolehkah setiap orang menjelaskan kitab suci dengan cara mereka sendiri? Nubuat-nubuat dalam kitab suci, kata Santo Petrus, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Hal ini dinyatakan dalam 2 Petrus bab 1 ayat 20. Siapa yang berwenang menafsirkan kitab suci? Hanya gereja Katolik saja. Mengapa? Sebab para rasul mempercayakan kitab suci dengan hati-hati kepada para penerus mereka, dan kepada siapa kitab suci dipercayakan, kepada mereka juga diberikan kewenangan untuk menafsirkan kitab suci. Hal ini dinyatakan oleh Santo Irenaeus. Bagaimana gereja mengungkapkan makna kutipan dari kitab suci? Gereja mengungkapkannya secara langsung sesuai definisi resmi atau dengan izin dari gereja semesta yang disebarkan ke seluruh penjuru dunia, dan secara tidak langsung menyatakan kepada kita bahwa kita harus menafsirkan kitab suci sesuai dengan ajaran gereja mengenai hal-hal lain dalam doktrin Kristiani. Pernahkah kejahatan besar terjadi karena penafsiran pribadi yang bebas mengenai kitab suci? Ya, bidah dan ketidakbertuhanan yang tidak terhitung banyaknya. Apakah yang telah para imam kepala gereja lakukan untuk menjaga umat beriman dari kitab suci yang diubah dan dari penafsirannya yang keliru? Mereka telah menyatakan, yang pertama, bahwa dengan membaca kitab suci dalam bahasa aslinya, kita harus memiliki pengetahuan dan kesalehan yang disyaratkan untuk itu. Yang kedua, bahwa terjemahan kitab suci harus disetujui oleh tahta suci atau disertai penjelasan dari seorang uskup. Pertanyaan katekismus mengenai apakah Tuhan ada? Apa itu Tuhan? Tuhan adalah suatu roh tidak terbatas, kekal dan maha mengetahui, yang melihat segala sesuatu, mendengar segala sesuatu yang ada di mana-mana, yang telah menciptakan dunia dengan kuasanya, dan yang memerintah dunia dengan kebijaksanaannya. Bukti-bukti apa yang kamu miliki yang menunjukkan keberadaan Tuhan? Ada banyak bukti keberadaan Tuhan. Kami sebutkan 3 bukti sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada akibat tanpa sebab. Sebuah lukisan dibuat oleh seorang pelukis. Sebuah rumah dirancang oleh seorang arsitek. Demikian juga, dunia memiliki penciptanya. Oleh sebab itu, alam semesta merupakan bukti yang masuk akal bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, kesaksian orang-orang. Semua bangsa telah mempercayai keberadaan Tuhan. Ia yang berani menyatakan bahwa keyakinan ini salah adalah orang bodoh. Yang ketiga, kekonyolan ateisme. Menyangkal keberadaan Tuhan sama saja dengan mengakui suatu akibat tanpa sebab, bahwa kebaikan dan kejahatan itu sama. Apa saja kesempurnaan-kesempurnaan utama Tuhan? Kesempurnaan Tuhan adalah, yang pertama, kekekalannya. Karena Tuhan kekal, Dia tidak memiliki awal ataupun akhir. Yang kedua, kemandiriannya. Karena Tuhan kekal, Dia tidak bergantung kepada apapun. Segala sesuatu bergantung kepadanya.
Tidak ada yang terjadi kecuali atas izin atau kehendaknya. Yang ketiga, keesaannya. Tuhan yang kekal hanyalah satu. Yang keempat, kespiritualitasannya. Tuhan yang kekal tidak dapat memiliki tubuh, sebab tubuh terbatas, tidak sempurna, berubah-ubah, dan akan musnah. Karena diciptakan menurut citra Tuhan, kita dapat melihat kesempurnaan berbeda ini dalam diri kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan tangan, lengan, telinga, dan mata Tuhan? Tangan Tuhan maksudnya Dia menciptakan segala sesuatu. Lengannya bahwa Dia maha kuasa. Telinganya bahwa Dia mendengar segala sesuatu. Dan matanya bahwa Dia melihat segala sesuatu. Ungkapan-ungkapan ini merupakan cara Tuhan merendahkan dirinya dalam jangkauan pemahaman kita. Juga amarah Tuhan maksudnya keadilannya yang menghukum dosa, sebab Tuhan tidak pernah marah. Apakah kesempurnaan Tuhan yang lain? Kesempurnaan Tuhan yang lain adalah kecerdasan, kebaikan, kekudusan, kerahimannya. Karena Tuhan itu kekal, Dia mengetahui segala sesuatu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Atau lebih tepatnya, tidak ada masa lalu atau masa depan bagi Tuhan. Segala sesuatunya adalah masa kini. Dengan kata lain, Tuhan memiliki segala kesempurnaan, tanpa bayangan ketidaksempurnaan. Sit nomen Domini benedictum. Terpujilah nama Tuhan.